Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bagaimana persiapan P3K-nya? Nah, di video kali ini saya akan mencoba mengulas beberapa latihan soal untuk P3K Guru Sosiologi bagian yang ke-24. Baik, kita mulai ya dari soal yang pertama. Tol Cipali yang membentang dari Bandung hingga Jakarta telah berulang kali menimbulkan korban, terutama di ruas tol kilometer 90 hingga kilometer 100. Para ahli hingga saat ini belum dapat menemukan penyebab pasti terkait hal itu, sehingga masyarakat mulai mengkaitkan dengan fenomena kekuatan mistis dalam sejarah pembuatannya. Jika dihubungkan dengan sejarah kelahiran sosiologi tentang teori perkembangan pola pikir manusia oleh Auguste Comte, kondisi masyarakat di atas termasuk dalam tahap A. Teologis, B. Positif, C. Tradisional, D. Metafisik, atau E. Mistis. Ya, di sini adalah 3 tahapan perkembangan pengetahuan menurut Auguste Comte. Yang pertama adalah tahap teologis, yaitu tingkat pemikiran manusia bahwa semua benda di dunia itu mempunyai jiwa. Dan itu disebabkan oleh suatu kekuatan yang berada di atas manusia. Jadi pohon itu ada jiwanya, batu itu juga ada penghuninya. Itu adalah teologis. Kemudian yang B, tahap metafisis atau metafisik. Pada tahap ini manusia menganggap bahwa di dalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya akan dapat diungkapkan. Jadi misalnya peristiwa banjir itu ada kekuatan supranatural di belakangnya, kemudian meletusnya Gunung Merapi itu ada kekuatan-kekuatan atau gejala di baliknya, itu adalah tahapan metafisis. Kemudian tahapan positif yaitu tahap di mana manusia mulai berpikir secara ilmiah. Misalnya adanya COVID-19 ini kemudian dipikir bahwa bagaimana kemudian virus itu bisa terjadi dan menyebar secara ilmiah, kemudian dicari obat atau dicari vaksin yang bisa untuk membuat atau bisa membuat kebal manusia gitu ya, menimbulkan herd immunity. Kemudian soal yang kedua, data yang penggolongannya menggunakan jarak atau skala disebut data. A nominal, B interval, C insidental, D original, atau E rasional. Namanya data interval ya. Jadi data yang penggolongannya menggunakan jarak atau skala itu disebut data interval. Data interval digunakan guna mencari jarak antara 2 titik pada skala tertentu yang sudah diketahui. Kemudian ini adalah penjelasan lanjutannya. Pada proses kuantifikasi, data maupun variabel dapat diklasifikasikan dalam 4 jenis skala pengukuran, yaitu yang pertama skala nominal. Nominal merupakan skala pengukuran yang paling sederhana. Data ditetapkan atas dasar proses penggolongan, data bersifat membedakan, angka-angka yang digunakan ini hanyalah sebagai kategori dan tidak mempunyai makna dan tidak bisa dipergunakan untuk perhitungan secara matematis. Misalnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian dan juga penggolongan agama. Yang kedua adalah skala ordinal. Data yang disusun atas dasar jenjang dalam atribut tertentu. Skala ini didasarkan pada ranking. Skala pengukuran ordinal ini digunakan dalam menentukan ranking suatu kelompok tertentu. Dalam ranking ini hanya dipertimbangkan urutan objek dari hasil yang paling besar sampai yang paling kecil, atau dari yang paling tinggi hingga paling rendah. Misalnya, dalam pengetahuan klien tentang COVID-19, IT1 misalnya kurang, 2 cukup, 3 baik. Untuk mempermudah dalam mengkategorisasi peringkat dalam penelitian, biasanya dituliskan dalam prosentase gitu ya. Kemudian skala interval. Skala ini menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Dalam skala interval, hubungan tata urutan dan jarak antara angka-angka itu mempunyai arti. Skala interval sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak, tapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Jadi skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Misalnya pengukuran suhu badan dapat membentuk variabel interval jika 3 buah objek A, B, dan C berturut-turut memberikan suhu dengan skala interval.
Skala interval ini sudah benar-benar angka dan sudah dapat menerapkan semua operasi matematika serta peralatan statistik. Kemudian selanjutnya adalah skala rasio. Skala rasio hampir sama dengan skala interval, yang membedakannya adalah skala pengukuran rasio memiliki nilai 0 mutlak dan jarak yang sama, sedangkan interval tidak. Nilai 0 mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Ukuran dari skala rasio misalnya tinggi dan berat badan. Misalnya berat benda A adalah 60 kg, sedangkan benda B adalah 90 kg. Maka dapat dikatakan bahwa benda B 2 kali lebih berat dibandingkan benda A. Contoh lainnya adalah umur, kemudian kadar glukosa darah puasa, kadar oksigen, dan sebagainya. Ini adalah skala rasio. Kemudian soal selanjutnya, perhatikan soal di bawah ini. Di sini ada diagram nilai UTS ya. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan diagram batang tersebut, persentase banyaknya peserta didik yang mendapatkan nilai UTS lebih besar atau sama dengan rata-rata adalah. Nah, contoh soal tersebut berada pada level kognitif, apakah A aplikasi, B analisis, C sintesis, D pengetahuan, atau E penalaran. Nah, di sini adalah aplikasi ya. Nah, ini adalah KKO edisi revisi teori dari taksonomi Bloom. Ranah kognitif yang dimulai dari C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Nah, di sini tadi adalah menerapkan atau aplikasi C3. Di situ bisa memecahkan masalah, kemudian membuat bagan atau grafik, kemudian menggunakannya. Nah, di sini kata kerja operasionalnya yang tadi adalah menentukan atau menghitung. Maka jawaban dari soal tadi adalah aplikasi. Kemudian soal berikutnya, sejak kecil seorang anak laki-laki dibiasakan tertib berpakaian dan sopan dalam tutur kata perilaku. Ketika remaja, ia akrab dengan teman bermainnya yang memiliki kebiasaan dengannya. Lambat laun, ia mengikuti gaya hidup temannya yang tidak disiplin, berpakaian seenaknya, dan bertutur kata kasar. Penyimpangan perilaku tersebut disebabkan oleh A. Dampak keluarga yang tidak harmonis, B. Masyarakat yang tidak mendukung, C. Sosialisasi suku budaya menyimpang, D. Kegagalan menyerap norma dari teman sebayanya, atau E. Sosialisasi yang tidak sempurna. Jawabannya adalah sosialisasi suku budaya menyimpang. Menurut Edwin H. Sutherland, perilaku menyimpang terjadi akibat adanya differential association atau asosiasi yang berbeda terhadap suatu kejahatan. Semakin tinggi interaksi seseorang dengan orang yang berperilaku menyimpang, semakin tinggi pula kemungkinan orang tersebut untuk bertingkah laku yang menyimpang. Derajat interaksi ini pun bergantung pada frekuensi, durasi, dan intensitas, sehingga interaksi tersebut tidak cukup sekali dua kali untuk membuat seseorang bisa terpengaruh. Kemudian yang kedua adalah labeling. Faktor ini menyebutkan bahwa perilaku menyimpang muncul karena adanya cap, julukan, atau sebutan atas individu yang melakukan suatu perbuatan yang dianggap menyimpang. Bila kita memberi cap terhadap seseorang sebagai orang yang menyimpang, maka secara tidak langsung cap atau sebutan tersebut akan mendorong orang itu untuk berperilaku yang menyimpang pula. Ini adalah labeling. Kemudian penyebab yang ketiga adalah anomi. Secara umum, anomi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat kehilangan pegangan norma. Menurut Emil Durkheim, anomi adalah suatu keadaan tanpa norma dan tanpa arah, sehingga dalam masyarakat tersebut tidak tercipta kesesuaian antara kenyataan yang diharapkan dan kenyataan sosial yang ada. Hal ini sering terjadi pada masyarakat yang memiliki banyak norma dan nilai. Tetapi nilai dan norma itu saling bertentangan, sehingga yang terjadi kemudian adalah konflik nilai, bukan kesepakatan nilai. Masyarakat menjadi sulit untuk mencari pegangan dalam menentukan arah perilaku yang teratur. Gejala ini sering ditemui pada masyarakat modern, yang salah satu contohnya adalah nilai kebebasan berekspresi yang saat ini banyak dianut oleh orang-orang di negara demokratis dan liberal. Ya, misalnya ganti kelamin, kemudian tidak memiliki kelamin, sekarang ada kelamin baru itu ya. Namun di masyarakat Indonesia, kebebasan berekspresi tetap ada batasnya agar tidak melanggar adat-adat ketimuran. Contohnya bisa dilihat dengan masih adanya stigma negatif pada orang-orang yang mengunggah foto-foto dengan pakaian minim di media sosial. Ya, ini adalah anomi. Kemudian faktor yang keempat, sosialisasi. Perilaku menyimpang terjadi salah satunya karena ketidaksesuaian pesan, norma,
dan nilai yang disampaikan oleh masing-masing agen sosialisasi atau individu lain. Individu yang mempelajari perilaku-perilaku tersebut akhirnya tidak merasa bahwa hal tersebut menyimpang dan menganggap bahwa perilaku yang ia pelajari normal untuk dilakukan. Kemudian soal berikutnya, perhatikan faktor-faktor berikut ini. 1. Perbedaan ciri sosial. 2. Perbedaan tujuan sosial. 3. Perbedaan ciri fisik biologis. 4. Perbedaan cara pandang. 5. Perbedaan kebudayaan. Faktor yang menimbulkan diferensiasi sosial ditunjukkan oleh nomor apakah A234, B135, C345, D1323 atau E245. Jelas ya, di sini jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Perbedaan ciri sosial, perbedaan ciri fisik biologis, dan perbedaan kebudayaan. Kita lihat dulu apa itu diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Artinya, pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Sebagai contoh, pembedaan masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, suku bangsa, agama, pekerjaan, dan jenis kelamin. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri diferensiasi sosial terdiri atas ciri fisik, ciri sosial, dan juga ciri budaya. Yang pertama, ciri-ciri fisik berhubungan dengan sifat yang dibawa oleh ras seperti bentuk dan juga warna rambut, postur tubuh, warna mata, kemudian bentuk hidung, dan sebagainya. Yang kedua adalah ciri-ciri sosial, adalah ciri yang berkaitan dengan fungsi individu dalam bermasyarakat. Kita semua pasti tahu bahwa setiap individu dalam masyarakat itu memiliki tugas yang berbeda, berkaitan dengan profesi, pekerjaan, atau mata pencaharian. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri budaya yang berhubungan dengan adat istiadat maupun kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Di Indonesia ada banyak sistem budaya yang menjadi ciri khasnya masing-masing seperti yang terdapat pada masyarakat Jawa, Bali, Sunda, Madura, Batak, Dayak, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri diferensiasi sosial, yaitu fisik, sosial, dan budaya. Kemudian berdasarkan jenisnya terbagi menjadi diferensiasi tingkatan atau rank differentiation, diferensiasi fungsional atau functional differentiation, dan juga diferensiasi adat atau custom differentiation. Diferensiasi tingkatan terjadi pada penyaluran barang atau jasa yang dibutuhkan di suatu daerah. Hal ini menyebabkan barang atau jasa tersebut memiliki perbedaan harga. Perbedaan harga tersebut terjadi karena penyalurannya melalui berbagai tangan untuk sampai di tujuan. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi fungsional. Dapat dilihat di suatu lembaga sosial. Adanya pembagian kerja yang berbeda-beda yang menyebabkan setiap orang harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga adalah diferensiasi adat, yang merupakan aturan atau norma yang mengikat di suatu masyarakat. Adanya norma ini bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat. Perbedaan-perbedaan sosial di masyarakat bukan menjadi sebuah konflik, tapi akan memenuhi kedudukan yang ada sesuai dengan hak masing-masing di masyarakat tersebut. Nah, ini adalah jenis diferensiasi ya. Ada rank differentiation, functional differentiation, dan custom differentiation. Kemudian soal terakhir, perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Memiliki ikatan turun-temurun. 2. Mengedepankan sistem gotong royong. 3. Masih mempercayai kekuatan gaib. 4. Mulai mengenal sistem stratifikasi sosial. 5. Mulai membentuk lembaga formal. Ciri struktur masyarakat sederhana ditunjukkan oleh nomor A124, B235, C123, D23 dan 4 atau E3, 4, dan 5. Jelas ya, kalau masyarakat sederhana itu 1. Memiliki ikatan turun-temurun. 2. Mengedepankan sistem gotong royong. Dan 3. Masih mempercayai kekuatan gaib. Kalau 4 dan 5 ini bukan masyarakat sederhana. Nah, ini adalah berbagai ciri-ciri atau karakteristik dari masyarakat sederhana. Yang pertama, ikatan keluarga dan masyarakatnya sangat kuat. 2. Organisasi sosial berdasarkan tradisi turun-temurun. 3. Memiliki kepercayaan yang kuat terhadap kekuatan gaib. 4. Hukum yang berlaku tidak tertulis. 5. Sebagian besar produksi hanya untuk keperluan keluarga sendiri atau untuk pasaran dalam skala kecil.
Dan yang keenam, kegiatan ekonomi dan sosial dilakukan dengan cara gotong royong. Nah, ini tadi adalah karakteristik dari masyarakat sederhana. Baik teman-teman, demikian pembahasan soal hari ini untuk persiapan P3K Guru Sosiologi. Semoga bermanfaat, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.